Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka pun menjawab, tidak akan, kami hanya mengikuti apa yang kami telah dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ayat ini umum bagi siapapun, apakah terhadap agama Yahudi, Nasrani ataupun kaum muslimin, tentang bahaya taklid buta, tentang bahaya mengikuti seseorang tanpa ada hujah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikut apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka justru mengatakan, tidak akan pernah, kami hanya mengikuti, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, hanya mengikuti apa yang telah kami buat dan nenek moyang kami buat. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa dalam beragama Islam sudah menentukan patokan bahwa kita tidak boleh keluar dari dua pusaka yang sudah diwariskan Nabi kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ada seorang sahabat namanya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengutus dia ke Yaman, Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, bima tahkum, kira-kira kalau engkau
sampai di Yaman, engkau akan berhukum dengan apa? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, bi kitabillah, ya tentu dengan Al-Quran. Qala fa illam tajid, macam mana kalau engkau tidak mendapatkan Al-Quran? Maka Mu'adz mengatakan, bi sunnati Rasulillah, ya dengan sunnah Rasul. Qala fa illam tajid, kalau engkau tidak mendapatkan sunnah Rasul, qala, maka Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'i, maka aku akan berijtihad dengan pendapat. Fa dharaba fi sadrihi, maka Nabi menepuk dadanya Mu'adz dan mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Oleh karena itu Nabi SAW sangat redha kepadanya. Perhatikan ucapan Mu'adz ini ketika Rasul mengatakan, kira-kira kalau engkau membuat sebuah hukum, memutuskan sebuah hukum kelak ketika sampai di Yaman, itu dengan apa? Dengan Quran, kata Mu'adz. Baru setelah itu dengan apa lagi? Dengan sunnah. Baru setelah itu dengan apa lagi? Baru dengan ijtihadiyah. Kalau sekelas Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an yang diberikan kecerdasan cemerlang, yang paling memahami halal dan haram, itu saja tidak lari dari Al-Quran dan Sunnah, dan tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ijtihad itu dibelakangkan. Bagaimana dengan kita yang tidak pakar terhadap Quran dan Sunnah? Maka sudah selayaknya dalam setiap masalah apapun kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian berselisih dalam sebuah permasalahan, kembalikan kepada Allah Al-Quran dan kepada Rasulnya, maksudnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Sebab kalau seandainya orang sudah mulai berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dipastikan dia sesat dan celaka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam, Hawa dan Iblis dari surga ke dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka bertiga akan menurunkan hidayahnya. Sebagaimana Allah mengatakan, qulna bitu minha jami'ah, turun kalian semua dari sorga ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kelak petunjukku akan sampai kepada kalian. Faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sedih, bahkan tidak akan memiliki rasa takut. Dalam ayat yang lain, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak sesat dan tidak mungkin celaka. Ini jaminan Allah. Siapapun yang mengikuti hidayah Allah tidak mungkin celaka dan tidak mungkin binasa, tidak mungkin takut dan tidak mungkin sedih. Ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud hidayah di sini? Yang dimaksud hidayah di sini yang Allah turunkan adalah kitab-kitab dari langit dan utusan-utusan Rasul dari kalangan manusia. Kalau dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa dan menurunkan Taurat kepada Musa, maka siapapun yang mengikuti Musa dan Tauratnya tidak mungkin celaka dan binasa, tidak mungkin takut dan bersedih hati. Kemudian setelah Musa pun meninggal dunia, datang era Nabi Isa ibn Maryam. Kemudian Allah turunkan kepada Isa Injil, dan Isa diangkat menjadi Rasul. Maka siapapun di zaman itu yang mengikuti Injil dan juga mengikuti Isa ibn Maryam, maka tidak mungkin celaka dan binasa, dan tidak mungkin takut dan sedih.
Tapi kemudian era itu semua berlalu. Datanglah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran yang diturunkan. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka tidak mungkin celaka dan binasa, dan tidak mungkin takut dan bersedih hati. Itulah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan sunnah. Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak mungkin kalian sesat apabila memegang keduanya dengan benar, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertolak dari pentingnya kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah ini, dari sini kebalikannya tentang bahaya menyelisihi Al-Quran dan sunnah lah salah satunya adalah berpegang dengan ajaran nenek moyang. Ma'asyiral muslimat, disebutkan di dalam kisah yang masyhur yang sudah sering saya ceritakan, bagaimana kematian Abu Talib. Salah satu yang menghalangi hidayah, kenapa Abu Talib itu tidak mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa Abu Talib susah sekali mengucapkan kalimat tauhid? Itu karena Abu Talib lebih memilih ajaran moyangnya dibandingkan hidayah yang datang kepadanya. Seolah-olah ajaran dulu itu lebih berpetunjuk dibandingkan ajaran baru. Seolah-olah ajaran lama itu lebih lurus dibandingkan ajaran baru. Makanya saat Nabi SAW berusaha mentalkinkan di telinga Abu Talib dan mengatakan, Kul ya ammi la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Kalimatun uhajju bika indallah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya di hadapan Allah, supaya kau selamat. Tetapi Abu Talib sekali-kali melirik musuh Allah dan Rasulnya. Kan di sampingnya ada Abu Jahal, di sampingnya ada Musayyib, di sampingnya ada Umayyah ibn Rabi. Abu Jahal ketika itu mengatakan di telinga Abu Talib saat kematiannya itu, menjelang kematiannya, apa kata Abu Jahal? Atarghabu ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama nenek moyang sehingga engkau akan mengucapkan kalimat itu? Maksudnya tauhid. Apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Jangan kau ucapkan kalimat itu. Akhirnya Abu Talib sekali-kali melirik Nabi. Padahal ingat, Abu Talib itu sepanjang hayatnya dia mengakui ajaran Rasul lebih baik dibandingkan ajaran orang-orang musyrik. Cuman karena takut celaan saja dia tak masih selamat. Tapi menjelang kematiannya, walaupun semasa hidupnya Abu Talib membenarkan agama Rasul, tapi hidayah milik Allah. Ketika Rasul meminta Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat untuk terakhir kalinya, dia tolak. Bahkan dia memilih agama nenek moyangnya berdasarkan ucapan Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hei Abu Talib, apakah kau akan membenci agama Abdul Muttalib? Maka Abu Talib mengatakan, tidak, aku tidak membenci agama nenek moyangku. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Abu Talib, akhirnya meninggal. Dari sini kita tahu yang menghalangi hidayah Abu Talib itu karena kecintaan kepada ajaran nenek moyang. Bahaya. Orang yang mengikuti ajaran nenek moyang itu terhalang hidayah, itu masalahnya. Susah dapat hidayah. Dan itu kita bisa saksikan kan, kalau ibu seandainya pulang ke kampung halaman, berusaha untuk mendakwahi keluarga. Ini tidak boleh, ini yang boleh, ini yang sunnah, ini yang tidak sunnah, ini yang tauhid, ini yang syirik. Terkadang mereka berhujah dengan nenek moyang mereka. Dari dulu lo ajaran seperti ini, kok datang ke sini mau buat ajaran baru-baru pula. Ada orang yang kemudian hujahnya seperti itu. Bukan hujahnya itu dari Quran dan Sunnah, tidak. Hujahnya itu dari dulu ya seperti ini ibadahnya. Apalagi
Apalagi disenggol pamannya perkara-perkara yang merupakan ritual yang biasa dilakukan setiap tahun atau setiap bulan, itu makin marah tuh. Ya. Disitulah tak apa bahwa ajaran nenek moyang itu mengeraskan hati, bahkan menutup hidayah, seperti halnya Abu Thalib ini. Padahal kalau kita lihat kisah daripada Adi ibn Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Jadi Adi ibn Hatim At-Tai ini dulunya seorang pendeta, seorang rabi, pendeta. Ya. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mendengar turun kepada Nabi SAW surah At-Taubah ayat 31. Apa ayatnya? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka mengambil padri-padri mereka dan pendeta-pendeta mereka menjadi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim ini heran karena dia bekas pendeta masalahnya. Kenapa disinggung kependetaan dalam ayat ini? Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasul, saya ini mantan pendeta. Anda ada umatku yang sujud ruku di hadapanku. Kenapa ayat ini mengatakan mereka mengambil pendeta dan padri mereka sebagai Tuhan selain Allah? Tidak ada selama aku jadi pendeta orang sujud di hadapanku, orang ruku di hadapanku, menyembah diriku, tidak ada. Maka Nabi SAW, saya ingin bertanya, ya, bukankah mereka yuhilluna ma harram Allah fayastahilluna wa yuharrimuna ma ahallallah fayuharrimuna? Bukankah mereka, maksudnya orang Yahudi ataupun orang Nasrani itu, mereka apabila pendeta dan padri mereka mengharamkan sesuatu padahal sesuatu itu halal, kalian ikut mengharamkan? Atau pendeta kalian menghalalkan sesuatu padahal haram, kalian ikut pula menghalalkannya? Ini namanya taklid. Ya, apa yang dikatakan padrinya halal, ikut halal. Apa yang dikatakan padrinya haram, ikut haram, walaupun bertentangan dengan Taurat dan Injil mereka. Ini namanya taklid namanya. Maka Nabi SAW di ujung hadis mengatakan, fadzalika ibadatuhum lau, itulah bentuk peribadatan mereka terhadap padri dan pendeta mereka, karena mereka mengikuti apapun yang difatwakan oleh pendeta dan padrinya. Ke selatan ikut ke selatan, padahal harusnya ke utara. Ke barat ikut ke barat, padahal harusnya ke timur, dan begitu seterusnya. Karena orang taklid ini kadang-kadang apa ya, bebal tuh gimana, susah dinasihati. Dan kita masih lihat kan hari ini ritual-ritual yang dilakukan kaum muslimin, seperti mungkin di sebagian daerah itu ada yang sampai taraf syirik. Contoh bapaknya larungan. Di sebagian pantai laut selatan itu mereka membuang kepala kerbau. Ini ajaran siapa? Ajaran siapa sebenarnya? Kalau kita tegur bahwa ini sebuah kebatilan, mereka marah dan mengatakan dari dulu juga memang ini selamatan memang harus dilakukan. Jadi mereka melihat ritual-ritual yang dilakukan oleh kakek buyut sebelumnya, walaupun itu di atas kesyirikan. Itu bahaya taklid itu bisa sampai menyeret kepada kesyirikan. Mereka tidak sadar apakah nenek moyang dulu itu yang diikuti mereka itu punya ilmu atau tidak, mereka ulama atau bukan, mereka orang jahil atau orang pintar, mereka orang yang memang layak diambil ilmunya atau tidak, mereka tidak tahu, yang penting ikut saja. Nah ini kan banyak di masyarakat adat-adat istiadat yang menjurus-jurus kepada syirik yang hanya katanya dan katanya. Contoh umpamanya lagi seperti orang yang sedang hamil 7 bulanan, kan masih ada tuh di beberapa daerah tuh, saya lihat di YouTube itu. Yang 7 bulanan tuh Bu, apa namanya itu? Kadang kalau saya lihat di Jawa Barat itu dulu ya, zaman saya kecil atau sekarang ya, itu biasanya ada beberapa benda-benda yang harus disiapkan. Salah satunya ada janur kuning, kemudian ada pecah telur, kemudian ada kelapa muda yang warnanya putih itu, kemudian dilukis tuh, dilukis wayang Arjuna, ya, kemudian dikasih apel, ditusuk-tusuk tuh di
kelapanya itu, daun kelapanya itu, kelapa janurnya. Terus kemudian dibuat kendi. Dalam kendi itu ada uang-uangan, ya uang beneran. Zaman dulu kan pakai uang krecek banyak kan. Nanti dikasih bunga, nanti ditabur, nanti rebutan tuh uangnya. Itu zaman saya dulu. Saya pikir tidak ada filosofinya ya. Kenapa kok harus janur kuning? Karena setiap perayaan di zaman itu memang benda-benda itu ada. Janur kuning, apel, telur pecah, kemudian bukan telur pecah, telur dipecah. Kemudian juga kelapa muda yang digambar Arjuna. Rupanya setelah saya pelajari filosofinya supaya anaknya itu kalau lahir kuning, sekuning janur kuning. Jadi tidak celeng anaknya itu, tidak hitam anaknya. Coba kalau ritualnya di daerah-daerah yang memang Allah lahirkan kulit putih kulit hitam mungkin jadi putih. Namanya di Afrika sana acaranya diadakan. Ya tetap aja yang keluar hitam. Bapak ibunya hitam kok mau putih, gimana ceritanya? Kemudian juga kenapa ditaruh apel gitu ya di situ? Biar matanya itu secerah apel. Kemudian kenapa digambar Arjuna? Katanya Arjuna ganteng. Perasaan kita tidak pernah ketemu. Ya itu kan di sinetron-sinetron aja sengaja dipilih yang ganteng. Lah ini kan semua kan dari segi pewayangan saja bukan budaya Islam sebenarnya. Karena Arjuna itu kan orang India, identik dengan Hindu. Jadi setelah kita juga melihat sejarah, ya wajar saja. Negeri kita kan Islam datang belakangan. Sebelumnya negeri kita memang ajarannya dinamisme, animisme kan. Hindu Buddha itu mereka duluan. Sehingga masih adalah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran itu sehingga belum bisa meninggalkan. Padahal kebenaran itu sudah jelas di mata mereka, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti nenek moyang. Nah dari sini juga, ataupun ritual-ritual yang lain kan? Ritual-ritual yang lain kadang-kadang acara-acara tertentu, kadang-kadang menghambur-hamburkan uang. Nah itu kan sebenarnya dalam Islam tidak ada. Nah kenapa kemudian ada? Yaitu sekali lagi karena Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa dalil mereka itu cuma satu. Beginilah ajaran nenek moyang kami. Masa mereka salah? Kan itu ya. Kalau kita bantah dengan dalil itu, apa mereka salah? Ustadz kiai-kiai juga ikut kok mengamalkannya. Apa mereka salah? Nah, itu. Ini yang jadi masalah, bukan masalah salah dan tidaknya. Mereka tidak bisa dijadikan hujah. Makanya saya dalam mukadimah itu kenapa saya tekankan ikut Al-Quran dan Sunnah, karena hanya itu satu-satunya orang terlepas daripada taklid. Kalau ingin lepas daripada taklid, keyakinan terhadap moyang-moyang mereka, ya memang harus kembali ke Al-Quran Sunnah, itu kuncinya. Tapi kalau seandainya sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan tetap taklid. Perhatikan ucapan para imam mazhab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Malik rahimahullahu ta'ala satu hari dia sedang bersandar di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi menghadap ke kuburan Nabi. Kemudian Imam Malik mengatakan, laisa ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khad qawlahu au yutra. Kata Imam Malik, tidak ada satupun manusia setelah Rasul, tidak ada satupun manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bisa diambil kata-katanya atau dicampakkan kata-katanya. Kemudian dengan telunjuknya Imam Malik mengisyaratkan kepada kuburan Rasul, illa sahib hadal qabr, kecuali yang ada dalam kuburan ini. Maksudnya Nabi. Kalau orang itu sudah ngomong maksudnya Nabi, tidak boleh dicampakkan, harus diambil. Lihat bagaimana Imam Malik menasihati kita akan jangan taklid. Taklid itu hanya boleh kalau ke perorangan hanya kepada Nabi. Tapi kalau ke kelompok hanya kepada para sahabat. Cuman dua. Kalau harus taklid ke individu, kepada Rasul. Kalau harus taklid kepada sebuah kelompok, kepada para sahabat, maka akan selamat. Selain kepada keduanya tidak mungkin selamat. Namanya taklid kepada individu selain Nabi,
kepada kiai, kepada habib, kepada ustadz, kepada tuan guru, tidak akan selamat. Karena ucapan mereka, kata Imam Malik, bisa diambil, bisa ditolak. Karena bisa benar, bisa salah, namanya ucapan manusia. Kalau kepada kelompok, organisasi, ya, apakah itu organisasi yang ada di negeri kita, entah NU-nya, Muhammadiyahnya, Persisnya, apalagi itu, banyaklah organisasi Islam di negeri kita ini. Kalaupun seandainya taklid kepada satu organisasi ataupun partai, mereka juga tidak lepas daripada salah dan benar. Sehingga kalau ingin benar-benar taklid dan ingin selamat dan di dalamnya hanya ada kebenaran saja, maka taklidlah kepada sahabat. Karena kalau para sahabat sudah berkumpul, perkataan mereka menjadi hujah setelah Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan ijma'. Tapi kalau perorangannya bisa salah. Perorangan para sahabat itu bisa salah, bisa benar. Tapi kalau kelompok, seluruh para sahabat itu tidak mungkin salah. Karena Allah tidak mungkin membangkitkan sebuah umat seperti para sahabat, kemudian mereka berkumpul di atas kesesatan. Mustahil. Jadi boleh kita taklid, tapi kepada Rasul. Boleh kita taklid kepada golongan, tapi kepada para sahabat Rasul. Karena itulah hujah yang sesungguhnya setelah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun taklid kepada nenek moyang yang gak jelas, apalagi kemudian nenek moyang kita ini tidak dikenal keilmuan agamanya, ya mungkin mereka orang-orang yang pengagum adat istiadat tanpa ada pengetahuan agama, maka akan lebih sesat lagi kondisinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa kata Imam Syafi'i? Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat kaum muslimin bahwasannya siapapun yang telah terang benerang kepadanya sunnah dari Rasul, maka tidak halal alias haram dia meninggalkan perkara yang sudah jelas maksudnya sunnah Rasul dengan perkataan siapapun selain Rasul. Maknanya perkataan Rasul tidak bisa dibantah. Akal secerdas apapun selain Nabi SAW tidak boleh membantah pendapat Nabi, tidak boleh membantah sunnah Nabi. Makanya Abdullah ibn Abbas mengatakan, hampir-hampir dihujani kepada kalian dengan bebatuan yang sangat besar. Kukatakan qala Rasulullah, kalian katakan qala Abu Bakrin wa Umar. Kalau seandainya perkataan Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh mendahului perkataan Rasul, macam mana pula perkataan kiai, ustaz, tuan guru dan yang semacamnya? Maka tidak boleh lagi. Sekelas Abu Bakar ini tidak boleh dahulukan. Bahkan otak secerdas Umar saja mengajarkan kepada kita untuk taklid itu hanya kepada Rasul. Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia mengatakan, "Heh batu," kata Umar, "aku tahu kau seonggok batu, tidak mendatangkan manfaat dan madarat. Kalau aku tidak pernah melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu?" katanya. Jadi menciumnya Umar kepada Hajar Aswad itu karena taklid dengan Rasul, mengikut Rasul. Dan kalau kita taklid dengan Rasul diistilahkan dengan ittiba namanya, mencontoh, ya. Karena taklid itu memang konotasinya buruk gitu ya, karena mengikuti yang tidak layak untuk diikuti, mengikuti orang yang tidak layak dijadikan hujah perkataannya, itulah taklid. Lalu tentu yang namanya taklid ini kan ada sebabnya. Kenapa orang bisa taklid ya? Padahal sudah terang beneran tuh Quran dan Sunnah itu. Kenapa mesti ngikuti ajaran nenek moyang? Pertama, ya, karena tarbiyatul abna ala at-tabaiyati li ghairihim fi kulli syai'in. Karena kesalahan orang tua, kesalahan orang-orang tua dulu ketika mendidik ayah kita, karena ayah kita mendidik kita, mereka adalah memang ahlu taklid. Jadi didikan dari orang tua kepada anak-anaknya itu disuruh taklid. Memang ajaran taklid itu ajaran orang tuanya. Jangan percaya tuh ajaran anu itu sesat tuh.
tetap kamu mengikuti ajaran yang diajarkan bapak kita, katanya. Langsung memvonis orang sesat dan langsung memvonis ajaran bapaknya di atas hidayah. Dan itu yang paling banyak di masyarakat. Yang kedua, fuqdanus thiqati bin nafsi, tidak ada kepercayaan diri, dan itu akibat tidak memiliki pengetahuan ilmu. Akhirnya nggak yakin dengan ajaran yang ia yakini, akhirnya ikut orang. Karena mungkin melihat banyaknya pengikut, mungkin banyaknya pengikut dia sesat, kan itu. Tanpa kemudian mengcross-check apakah ajaran yang disampaikannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Akhirnya lahir ketidakpercayaan kepada agamanya sendiri. Kemudian yang ketiga, al-jahlu, karena kejahilan, dan ini yang paling fatal. Jahil itulah yang membuat orang taklid. Kalau orang berilmu tidak mungkin taklid. Ngapain taklid, dia sudah ada ilmunya. Biasanya orang taklid itu karena kejahilan. Apa yang dikatakan si A ikut A, dikatakan si B ikut B, karena jahil, tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian yang keempat, al-ghulu fil ashkhas, karena terlalu ghulu, ekstrim, menyanjung-nyanjungkan seseorang. Namanya ibu terlalu menyanjungkan Abu Humairah, wah, kayaknya ucapan Abu Humairah itu kayak ucapan Allah saja itu. Walaupun disodori itu salah pendapat Abu Humairah, itu dalilnya, enggak mungkin dia salah. Gimana? Oh, manusia nggak mungkin salah, ini ceritanya gimana? Nggak ada, manusia itu pasti salah. Bahkan mahalul khata' wan nisyan, masuk manusia itu tempat salah dan dosa. Nggak bisa kita mengkultuskan seseorang. Ya, jadi kultus mengkultus inilah yang menyebabkan orang taklid. Dan itu banyak di masyarakat tuh, kalau sudah cinta dengan habibnya, cinta dengan kiainya, cinta dengan ustadznya, nggak peduli. Ya, kalau sudah dia yang bicara, saya lebih percaya dia dibandingkan yang lain. Nah, ini kan bahaya. Pengkultusan itu salah satu sebab munculnya taklid. Maka jangan mengkultuskan seseorang. Kemudian yang kelima, ittiba'ul ahwa wa syubhat, karena termakan hawa nafsu dan termakan syubhat. Ya tadi umpamanya di masyarakat, ketika kita datang mendakwai mereka, menjelaskan ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini pemahaman salaful ummahnya, karena ada di kepalanya syubhat, tidak mungkin mereka itu salah. Kalau mereka salah dari dulu sudah dirubah. Nah, ini kan hawa nafsu nih. Jelas-jelas Quran di depannya masih juga bela-bela. Kemudian yang nomor 6, ta'zimu ma kana alaihi aba'u, pengagungan yang berlebihan kepada nenek moyang. Pengagungan yang berlebihan terhadap nenek moyang sampai kepada tingkat syirik. Gak tahu kalau zaman sekarang ya, zaman saya dulu masih kecil, kalau datang bulan Asyura tuh, bulan Muharram, itu orang-orang tua kita dulu itu biasanya mereka merendam keris-keris yang sudah karatan. Keris-keris zaman Belanda, zaman peperangan itu yang sudah bekarat itu direndam tuh. Kemudian nanti air rendamannya itu dikasih berbagai macam jenis bunga, harum jadinya. Ketika saya nggak tahu maksudnya apa, tapi belakangan tahu maksudnya. Kenapa kemudian di bulan Asyura, tepatnya tanggal 10 Muharram itu mereka sampai kemudian merendam keris gitu ya? Rupanya mereka hendak membuang sial dengan merendam pusaka dan tirakat. Itu maksudnya supaya membuang sial. Lah rupanya tradisi ini memang tradisi nenek moyang. Kalau yang melakukannya orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, Nasrani, lakum dinukum waliyadinlah. Agama kalian hantam dengan agama kalian, agama kami biarkan agama kami. Tapi masalah yang melakukan itu orang Islam, itu masalahnya. Kenapa orang Islam melakukan tradisi seperti itu? Ya tadi, karena dia terlampau mengagungkan ajaran moyangnya dan yakin dengan ajaran moyangnya, sehingga kemudian masuk dalam hati mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan betul-betul membuang sial. Nah ini bahaya, karena sudah sampai tingkat seperti itu. Nah, itu sebabnya karena terlampau mengagungkan nenek moyang. Kemudian yang 7, karena adamul bahthi anid dalil, tidak mau belajar, malas intinya seperti itu. Orang yang taklid itu kan tidak mau bertanya, tidak mau belajar, makanya mereka taklid. Lah kalau sudah seperti ini, dampaknya akan parah. Taklid ini memiliki dampak yang
yang bahaya. Satu, orang ini akan lari dari kebenaran. Kalau orang sudah taklid, maka dia akan susah mendapatkan kebenaran, tertutup hatinya untuk mendengarkan nasihat, dan dia menganggap bahwa ajaran nenek moyang jauh lebih baik daripada yang kita dakwahkan. Akhirnya selamanya akan sulit mendapatkan kebenaran. Yang kedua, bahayanya adalah al-khudlan, kehinaan. Lihat orang-orang Yahudi itu, mereka dihinakan sepanjang masa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak mau beriman kepada ajaran Islam dan Rasul yang diutus dalam Islam, karena ikut nenek moyang mereka sampai hari ini. Makanya dimanapun mereka berada akan dihinakan. Kemudian yang ketiga, tala'ub bainal atba wal matbu'in. Tala'ub bainal atba wal matbu'in. Ini seolah permainan antara yang diikuti dan yang mengikuti, mempermainkan agama. Harusnya yang diikuti memberitahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini dalilnya. Tidak, sengaja ditutupi kebenaran itu supaya dia disembah. Ya, dia memang tidak mengatakan sembah saya, tetapi kenyataan yang ada seperti perkataan Adi Ibn Hatim tadi. Kata kiainya A, yang lainnya mengatakan A, walaupun Al-Quran dan Sunnah B. Kata kiainya B, ikut B, walaupun Al-Quran dan Sunnah mengatakan A. Ini kan bahaya kalau seperti ini. Si kiainya menyembunyikan kebenaran, yang pengikutnya mengikut karena kejahilan. Dua-duanya buruk jadi. Satu karena kejahilan, satu karena ingin menipu manusia. Kemudian juga bermain-main dengan agama. Bahaya taklid ini main-main dengan agama. Seolah-olah ajaran Islam itu tidak ada patokan yang baku, padahal sudah ada Quran dan Sunnah. Kemudian juga bisa menyebabkan permusuhan. Permusuhan. Dulu ta'assub terhadap madhab itu luar biasa. Dulu itu pernah terjadi. Bagaimana fanatik madhab itu sampai mengharamkan tidak boleh menikahkan wanita yang bermadhab Syafi'i dengan wanita yang bermadhab Hambali. Wanita yang bermadhab Hambali tidak boleh menikah dengan wanita yang bermadhab Hanafi, dan begitu seterusnya sampai dilarang. Ada masa dulu itu fanatik dengan madhab itu luar biasa, sampai perang, baik perang fisik ataupun perang hujah, sehingga akhirnya masing-masing madhab untuk mempertahankan ekstensi kemadhabannya itu, maka sampai berani membuat hadis palsu. Itu pernah terjadi, sampai membuat hadis palsu supaya apa? Eksis madhabnya. Inilah madhab kami yang paling benar. Contoh umpamanya, ketika madhab Syafi'i berdebat dengan madhab Hanafi, orang-orang Hanafi kalah. Karena kekalahannya akhirnya mencela Imam Syafi'i dan mengatakan, kami pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sayati alaikum zaman, akan datang kepada kalian zamannya di mana akan muncul seorang laki-laki namanya Muhammad ibn Idris, maksudnya Imam Syafi'i, dan orang ini lebih bahaya dibandingkan iblis, katanya. Bayangkan, untuk supaya madhab Hanafi itu, ya tentu oknum dalam madhab Hanafi, supaya madhab Hanafi itu tetap eksis dan mencela madhab yang lainnya, sampai dikeluarkan hadis palsu ini juga. Akan muncul kepada kalian seorang laki-laki namanya Muhammad ibn Idris, dia lebih jahat dibandingkan iblis. Muhammad ibn Idris itu nama lain Imam Syafi'i, mencela Imam Syafi'i. Kemudian madhab Malik, mereka pun merasa bahwa mereka paling benar. Akhirnya mereka membuat hadis palsu dan mengatakan, laula Malik lakana dinu halik, kalau bukan karena Imam Malik agama ini akan hancur, katanya. Kemudian madhab Syafi'i tak mau kalah, buat juga hadis palsu. Apa hadis palsunya? Wawasiyati li ummati an tatasyaffa'u, kami mendengar bahwa Rasul berwasiat kepadaku agar setelah kematiannya bermadhablah dengan madhab Syafi'i, katanya. Hambali juga mengatakan fawasiyati li ummati anta tahambalu. Oh, bukan begitu hadisnya, tapi Rasul berwasiat agar kalian bermadhab Hambali, gitu. Jadi masing-masing madhab akhirnya membuat hadis-hadis palsu tuh.
Saking fanatiknya dengan mazhab. Tidak boleh saling menikahi, tidak boleh bicara, dihajar betul. Ya. Dulu ada masa-masanya seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Di Damaskus itu bahkan ada sebuah masjid, itu semua mazhab bergantian sholat. Bapaknya nih sholat duhur, Syafi'i dulu sholat, nanti nunggu tuh yang Maliki keluar, Maliki masuk, nanti Maliki keluar, Hambali masuk, Hambali keluar, Hanafi masuk. Subhanallah, saking fanatiknya mazhab, tidak mau sholat orang yang Hambali di belakang Syafi'i, yang Syafi'i tidak mau sholat di belakang Maliki, maunya gerombolan mereka masing. Ini kan tidak boleh seperti ini. Apa yang menjadikan mereka sholat di belakang mazhab Syafi'i? Apakah kemudian tidak sah sholatnya? Itu tidak lain karena taklid. Akhirnya ibadah saja sampai jadi main-main itu jadinya kan. Kan tidak ada masalah imam kita mazhab Hambali, kita Syafi'i, atau mamanya imamnya Syafi'i kita Hambali, atau imamnya Maliki kita Hanafi, tidak ada masalah kok. Apa masalahnya? Mazhab itu hanya untuk mendekatkan kita kepada pemahaman saja, bukan dijadikan hujah. Lah itu tidak lain karena taklid. Maka di negeri kita ini kadang-kadang benih-benih taklid sudah banyak. Ya, itu harus Syafi'i. Di negeri kita yang tidak bernama Syafi'i, hijrah saja sana ke Arab katanya. Lah, diusir pula kan itu. Ternyata ketika dia ke Arab, ditinggalkan mazhab Syafi'inya. Sholat di belakang orang kunut tidak kunut. Atau ketika tawaf dia bersentuhan tak batal, karena mazhab Syafi'i batal. Jadi tidak bisa, kita ini bukan mengikuti orangnya, bukan mengikuti apa namanya Abu Hanifahnya, Imam Ahmadnya, Syafi'inya, enggak. Yang kita ikuti itu kebenaran yang keluar dari pendapatnya. Karena baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu orangnya ya, individunya bisa salah bisa benar, bisa salah bisa benar, tapi ijtihad mereka memang diakui gitu kan. Nah, tapi ada kemungkinan salah dan benar, bahkan itu pendapat Imam Malik sendiri yang tadi saya katakan kan, bahwa setiap manusia selain Rasul bisa diambil perkataan, termasuk dia yang ngomong, Imam Malik. Sehingga janganlah kita fanatik itu kepada individu orangnya. Tidak boleh kita fanatik kepada individu orangnya, karena orang itu bisa salah bisa benar. Tapi fanatiklah dengan dalil yang kuat yang menjadikan pendapatnya. Dari sini maka kita ambil benangnya bahwa kita boleh mengikuti mazhab apapun selama yang kita ikuti dalilnya bukan orangnya. Ya, saya lebih cenderung dalam hal ini pendapat ini karena menurut saya dalilnya kuat. Tapi dalam hal ini saya cenderung dengan mazhab ini karena dalilnya kuat. Kan enak tuh kalau seperti itu. Ya. Karena mazhabul arba, mazhab 4 sendiri itu kan guru dengan murid itu. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad, bahkan Imam Syafi'i pun berguru kepada Imam Ahmad. Kalau masalah hadis, Imam Syafi'i mengambil hadis dari Imam Ahmad. Kalau masalah fikih, Imam Ahmad mengambil fikih daripada Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya mazhabul arba itu guru sama murid. Imam Malik juga pernah belajar kepada Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Lalu kenapa kemudian kalau imam-imamnya ini bersahabat satu dengan yang lainnya, kalaupun ada perselisihan tidak dianggap masalah bagi mereka? Kenapa kita selaku pengikut mazhabnya kadang-kadang panas dingin tuh gara-gara diselisih mazhabnya? Maka Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, bagaimana pendapatmu kalau engkau sholat di belakang imam yang kunut subuh? Apa kata jawaban Imam Ahmad? Angkat kedua tanganmu dan aminkan. Ya, seperti itu. Jangan membuat fitnah di masyarakat. Ya, karena mentang-mentang ikut sunnah gitu kan. Orang semua kunut, kita tak mau kunut. Akhirnya membuat tidak khusyuk orang salat lain, lirik-lirik. Aneh orang ini. Ajaran apa ini? Jauh-jauh rupanya pulang bawa ajaran sesat pula kan. Nah, nggak bisa. Selama itu tidak membatalkan sholat dan selama itu tidak mengundang fitnah, apa masalahnya lakukan? Dan Imam Ahmad ngomong begitu. Bagaimana kalau anda sholat di belakang orang yang kunut? Kata Imam Ahmad, tangan, angkat tangan, aminkan. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti dalam perkara-perkara yang ada dalil. Dan masalah kunut sendiri kan dipertentangkan masalah sahih dan tidaknya sebuah hadis. Bukan tidak ada dalilnya yang kunut itu, ada dalilnya. Cuman bagi yang tidak kunut hadisnya lemah, bagi yang kunut hadisnya sahih, itu saja masalahnya.
Nah ini kadang-kadang saking taklidnya ya dengan guru-gurunya, akhirnya nanya, sungguh di sini ada kunutnya nggak? Ada. Nggak mau sholat di sini saya. Nanti terbalik yang satunya. Ini sholat di sini ini berkunut nggak? Tak ada kunut. Nggak mau. Saya mau sholat di sana kunut. Di sini bukan Syafi'i Hambali berarti. Jadi nggak begitu. Ya. Jadi ajaran ini jadinya sempit. Jadi kalau seandainya agama itu dikotak-kotak dengan mazhab, itu akibat taklid masalahnya. Makanya taklid ini sangat bahaya sekali. Maka untuk menghindari taklid ini, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu taklid juga ada dua. Ada taklid yang tercela, ada taklid yang terpuji. Kapan tercela dan kapan terpuji? Jadi kalau taklid yang tercela itu, boleh jadi satu, dia berpaling dari apa yang diturunkan Allah. Jelas Quran dan sunnahnya, tapi ditinggalkan karena memilih pendapat gurunya. Kemudian juga bisa jadi bentuknya adalah taklid yang tercela ini, dia taklid kepada orang yang ditaklidinya, padahal jelas-jelas dia orang jahil, gak punya ilmu ya. Ataupun taklid kepada orang yang sama sekali perkataannya bukan hujah. Ini semua taklid yang tercela. Adapun taklid yang terpuji adalah taklidnya orang-orang awam kepada para ulama yang mereka memang memiliki kapasitas ulama. Jadi kalau ibu mengikuti mamanya, siapa pendapat ulama kita, seperti ulama-ulama yang ma'ruf, Syekh Utsaimin ya, atau sebelum Syekh bin Baz dan masyayikh yang lainnya umpamanya, maka itu terpuji. Karena memang kita orang awam, bukan pandai bahasa Arab, tidak pandai baca kitab, ya hanya bisa dengar dari ustadz, ya kan? Maka kalau yang diikuti itu betul-betul ulama rabbani, ulama-ulama yang memang menginginkan kebaikan umat, maka itu taklid yang terpuji bagi orang awam. Ya. Tapi kalau bagi orang alim, penuntut ilmu, ya harus diteliti, karena belum tentu fatwa ulama benar semua. Ya, dan tidak juga salah semua, ada benarnya, ada salahnya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah." Apabila dikatakan kepada mereka apa yang Allah turunkan, ya berupa Injil, Zabur, Taurat, Quran, itu kan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ikuti ini kitab-kitab ini, tentu di zamannya masing-masing ya. Ya, Injil di zaman, Taurat di zamannya, Zabur di zamannya, Injil di zamannya. Sekarang eranya Quran. Ya, jadi ikutilah apa yang Allah turunkan, Al-Quran. Qalu, sebagian orang ada yang enggan mengikuti Quran dan mengatakan, ma nattabi ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya mengikuti apa yang didapati moyang-moyang kami saja. Kemudian Allah mengatakan, walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak-bapak mereka itu sebenarnya tidak memiliki pengetahuan, bukan ulama, bukan alim, bukan kiai, bukan apa, ya mungkin tokoh-tokoh kerajaan gitu kan. Sehingga akhirnya merasa karena dia darahnya biru sampai ke raja-raja anu di atas gitu ya. Akhirnya dilestarikan budaya-budaya yang sebenarnya bertentangan dengan Quran. Islam itu sebenarnya tidak alergi dengan budaya. Tidak, wallahi Islam itu tidak alergi dengan budaya. Tapi budaya yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita tidak benci. Tapi kalau sudah budaya itulah menyisi Al-Quran dan Sunnah, dalam budaya itu membuka aurat, dalam budaya itu menghambur-hamburkan harta, dalam budaya itu terjadi bid'ah dan kesyirikan, dalam budaya itu terjadi banyak penyimpangan, ada syubhat, ada syahwat dan macam-macam. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya di zaman Rasul ada budaya-budaya baik orang-orang jahiliyah itu dipakai oleh Rasul. Seperti menghormati tamu baik dipakai oleh Rasul. Seperti al-wafa. Orang-orang jahiliyah itu walaupun kejahiliahannya, tapi mereka itu orangnya wafa. Wafa itu apa? Memberikan kebaikan 2 kali lipat kepada orang yang berbuat baik. Jadi ibu ini berbuat baik sama saya akan berbuat baik kepada ibu 2 kali lipat. Itu namanya wafa. Ya, itu tradisi jahiliyah wafa itu. Dan ketika datang Islam dijadikan akhlak Nabi dan menjadi ajaran Islam kan itu.
Ataupun namanya dusta itu aib. Menurut orang jahiliyah, di atas kesyirikan mereka menganggap dusta itu aib. Mereka tidak berdusta walaupun mereka melakukan kesyirikan. Ya ada yang berdusta, tetapi kebanyakan mereka tidak mau berdusta. Dan ini kan perkara baik, dilanjutkan setelah Islam. Jadi ada budaya-budaya Arab yang baik ditinggalkan. Tapi kalau buruk seperti membunuh bayi, dikuburkan hidup-hidup, ya ini kan buruk, tidak dilanjutkan dalam Islam. Riba tidak dilanjutkan dalam Islam. Dendam, kesumat tidak dilanjutkan dalam Islam. Banyak juga budaya-budaya yang tidak dilanjutkan dalam Islam. Maka sekali lagi, kebenaran itu hanya qala Allah wa qala Rasul. Kemudian Allah mengatakan, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan dengan sangat buruk sekali terhadap bahaya taklid ini. Orang taklid itu seperti ibu punya kambing. Ibu panggil-panggil kambing itu. Kita memanggil-manggil binatang. Ya, tapi bukan yang terlatih ya. Ibu baru beli kambing. Atau binatang apa yang belum kenal dengan ibu dan belum dilatih. Kemudian ibu panggil-panggil, kira-kira kemudian dia datang nggak? Nggak akan datang tuh. Apalagi baru beli, bisa aja kabur. Dipanggil-panggil, dikejar-kejar, malah lebih jauh dia kan. Lah seperti itulah orang taklid. Kenapa orang ini memanggil-manggil binatangnya makin jauh? Ya gimana, binatang ini seperti orang tuli. Walaupun dia mendengar nggak kenal bahasa kita. Pernah ibu lihat kambing wawancara dengan wartawan? Kan nggak ada, nggak paham juga. Kita aja nggak paham bahasa binatang, binatang pula nggak paham bahasa kita. Jadi seolah-olah tuli. Makanya di sini dikatakan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya, mereka itu bisu, buta dan tidak paham. Seolah-olah mereka tidak melihat kita, padahal melihat. Tapi karena nggak paham dengan kita, ya nggak peduli dengan kita. Dan kambing nggak punya otak, makanya dikatakan la ya'qilun, tidak punya akal. Itulah permisalan orang taklid itu, kata Quran tuh. Orang taklid itu mereka seolah-olah seorang penggembala yang memanggil-manggil kambingnya. Kambingnya nggak mau datang. Ya. Dan ini permisalan buruk ya, akhlak dari orang-orang kafir. Karena taklid itu kan budaya orang kafir yang diadopsi oleh kaum muslimin. Bahkan yang lebih parah dibandingkan itu, taklid ini melebar. Bukan hanya soal madhab saja. Ya. Taklid ini kemana-mana, sampai kepada taklid mengikuti kehendak barat dalam berpakaian, dalam tutur kata, dalam akhlak, ikut-ikutan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalian sedikit demi sedikit akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Satu jengkal awalnya, tambah lagi satu hasta, tambah lagi satu depa, dan begitu seterusnya. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak padang pasir yang berkelok sekalipun dia ikut di dalamnya. Sahabat mengatakan, apa yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani, Rasul? Ya, siapa lagi kalau bukan mereka, kata Rasul. Lihat hari ini coba, orang yang taklid kepada barat itu. Ya. Semua dikit-dikit barat, semua sampai kepada hukum negara. Lihat Amerika. Apa yang lihat dari Amerika? Emangnya Amerika lebih hebat dibandingkan Quran dan Sunnah? Undang-undangnya mereka pakai demokrasi. Apakah mereka sendiri presidennya berkali-kali mau dibantai? Penembakan di mana-mana. Demokrasi dari mana kan? Yang jelas bahwa kalau ingin aman, kembali hukumnya kepada Quran dan Sunnah. Nggak perlu kita mengadopsi hukum dari luar dimasukkan ke dalam Islam. Islam itu sudah punya hukum tersendiri lebih baik dibandingkan mereka. Nah, kita masih taklid kepada barat coba ya. Belum lagi kemudian salah ketika mengambil qudwah, mengambil uswah. Banyak di antara kita ini taklid karena salah mengambil contoh. Ya, yang dicontoh itu pemain bola yang kafir, artis-artis yang fasik gitu ya. Artis-artis yang sholat pun tidak mereka. Hari-hari mereka bermaksiat, membuka aurat. Ya. Jadi itulah kesalahan akhirnya sampai ke pakaian niru orang fasik,
sampai kepada tutur kata muamalah ini orang fasik. Lihat anak-anak pang itu. Kalau mereka bukan Islam, terserah mereka, mau dibuat jengger ayam kepalanya juga. Tapi karena mereka orang Muslim, kenapa coba? Karena tidak ada keluarga yang membimbing mereka. Ya kayak gitu udah jadinya. Ikut-ikut kan, ditato, diwarnai, disemir, iya kalau bagus. Nengoknya pula takut kita. Kalaupun ada bayi nengok itu langsung nangis tuh. Nah takutnya. Nah dari mana budaya Islam mengenal seperti itu? Tidak mengenal, sampai ke kalangan santri. Ya. Kadang-kadang mereka ikut-ikutan seperti yang dilakukan orang Syiah ketika bulan Muharram, memukul-mukul badan. Ada juga di Indonesia yang melakukan itu tuh, Asyura tuh. Nah, ini taklid kepada siapa? Taklid kepada Syiah kan? Syiah ini ajaran sesat, ngapain taklid kepada orang sesat? Lah intinya kalau kita bahas taklid itu memang betul-betul menghancurkan tatanan Islam dari dalam sampai ke akar-akarnya. Makanya kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah dengan itu kita akan terhindar dari taklid. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai sini. Tapi sebelum saya tutup, silahkan kita buat tanya jawab dan ada pembagian hadiah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz, tadi kan kita dilarang untuk taklid, terutama dengan dalam taklid kita. Bagaimana dengan kita sebagai seorang mukallaf yang selalu mengikuti pendapat ulama pada satu sisi, dan sampai kapan kita diperbolehkan berada dalam hal ini Ustaz? Dan terus ketika kita mendapatkan pendapat dari ulama yang lain yang jauh lebih kuat dan kemudian kita beralih kepada pendapat itu, dan bagaimana status amal kita yang kita lakukan berdasarkan mengikuti pendapat ulama yang lama? Ya, alhamdulillah tidak ada masalah. Imam Syafi'i dia punya karya yang satu karya dengan karya yang lainnya berputar 180 derajat. Ketika dia di Basrah, dia memberikan fatwa lain sesuai dengan ijtihadiyah di Basrah yang disebut dengan Qaul Al-Qadim. Kemudian hijrah ke Mesir, rupanya dia robah fatwanya 99%, hanya 1% yang tidak dirubah fatwanya. Itu sekelas Imam Syafi'i, meninggalkan pendapat lamanya, mengambil pendapat barunya, dan yang disisakan cuma 1%, yang 99 dirubah semuanya. Artinya tidak ada masalah. Terkadang hari ini kita menganggap ini yang benar menurut keyakinan saya, tahu-tahu setelah berdebat atau mendapatkan info atau membaca rupanya yang itu pula yang benar, kita tinggalkan. Karena kalau kita tetap mengamalkan setelah tahu kebenaran, jatuh ke taklid juga jadinya. Maka segera pindah kepada yang benar. Bahkan Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan seorang ulama, saya lupa, tentang makna quru. Makna quru itu maksudnya apakah wanita yang diceraikan itu masa idahnya itu kan 3 quru. Apa sih makna quru? Ada yang mengatakan suci dari haid, ada yang mengatakan haid itu sendiri. Ada yang mengatakan 3 kali haid berarti suci dan habis masa idahnya. Ada yang mengatakan bukan haid tapi suci dari haid. Ya. Kalau suci dari haid berarti ada tambahan hari. Ya, tapi kan tidak banyak harinya. Ya, tapi kalau haid semata-mata haid saja, haid yang ketiga keluar, haid yang ketiga sudah boleh nikah dia kan. Nah, tapi kalau pendapat yang kedua tidak boleh, walau haid yang ketiga keluar darah tidak boleh menikah sampai betul-betul suci. Kalau umpamanya haidnya 5 hari, ya berarti ada penambahan hari di situ. Bagi yang memahami suci dari haid. Lah Imam Syafi'i berpendapat bahwa quru itu adalah haid. Lawan debatnya mengatakan bahwa quru itu suci dari haid. Akhirnya saling-saling berargumen antara Imam Syafi'i dan lawan debatnya itu. Belakangan apa? Kata Imam Syafi'i, aku lebih cocok dengan pendapat. Aku akan tinggalkan pendapatku dan aku mengambil pendapatmu. Kata lawan debatnya, aku juga sama. Aku meninggalkan pendapatku dan aku mengambil pendapatmu, katanya. Ini Imam Syafi'i terjadi perdebatan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah.
Lalu bagaimana dengan amalan yang sudah dilalui sebelum dia mengetahui ada yang lebih benar daripada itu? Tetap dibalas. Ingat ketika para sahabat sholat di Kuba, itu menghadap ke Baitul Maqdis, padahal sudah ada syariat menghadap ke Ka'bah. Rakaat pertama sholat subuh itu orang Kuba itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika rakaat yang kedua, datang utusan Rasul memberitahu kiblat sudah dirobah. Tiba-tiba mereka sedang ruku pada rakaat kedua, langsung berputar 180 derajat dari arah Baitul Maqdis, akhirnya membelakangi Baitul Maqdis. Itu kan berputar sangat tajam tuh kan. Mereka bertanya, Rasul, gimana dengan rakaat pertama? Kami tidak tahu bahwa kiblat sudah dipalingkan. Kami tahunya setelah rakaat kedua turun ayat, Allah tidak akan menyanyiakan sholat kalian. Artinya tetap rakaat kedua dan pertama dapat pahala. Ya, tetap Allah tidak menyanyiakan sholat kalian. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, yang mungkin akan menjadi sebuah kendala bagi kita yang baru belajar ini, di mana kita sering mendengar penjelasan dari para ustaz ataupun kita menonton YouTube dari penjelasan ulama. Untuk ketika terjadi perselisihan pendapat antara ulama A dan ulama B, kita disuruh untuk mengambil pendapat yang terkuat. Yang jadi muskil adalah kita sendiri karena baru belajar, kita tidak paham, kita tidak tahu untuk pendapat mana yang mendekati kebenaran dan pendapat mana yang sedikit pendalilannya. Jadi bagaimana status kita saat itu, Ustaz? Status kita, kalau memang kita tidak punya alat untuk membedakan atau meneliti sendiri, tadi sudah dikatakan di antara taklid yang tidak tercela terpuji, ikuti ulama yang jelas-jelas mungkin lebih senior, lebih kibar, lebih ilmunya lebih mumpuni. Itu sementara, ikut itu saja. Ya, umpamanya ada, kalau dibanding-bandingkan dari satunya Abu Humairah, satunya ya dalilnya umpamanya, karena saya yakin dia lebih alim. Nah, gitu maksudnya. Nah, dibandingkan yang lainnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Itu permulaan bagi para thalabatul ilmi. Ya, jadi pakai akal dulu. Ya tentu saya milih yang lebih alim lah dibandingkan dia. Gitu. Nah, seiring waktu maka kita dituntut belajar. Nah, dituntut belajar supaya belajar ini lama-lama kan akan terurai itu kejahilannya, akan terurai buntu-buntu di kepala itu, karena seiringnya dengan bertambah ilmu pasti akan bertambah luas wawasannya. Dari situ nanti kita bisa itu untuk memilah-milah, oh ini pendapat ini kuat namanya, yang ini nggak kuat, oh ini pendapat ini bid'ah, ini tidak beres, ini yang sunnah. Nanti akan terbuka dengan sendirinya. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan man yuridillahu khairan yufaqihu fi. Dalam hidupnya Allah cerdaskan dengan ilmunya. Wallahu alam. Taib, dengan berakhirnya kajian ini ada 3 hadiah biasa kita buat tanya jawab. Pertanyaan yang pertama tentang bahaya daripada taklid. Sebutkan satu saja, bahaya taklid itu apa? Paling pojok. Ahsanti, masya Allah. Berpaling dari kebenaran. Bisa nambah lagi satu lagi? Bahaya taklid? Yang mana satu yang ngomong? Kalau nggak ngacung jawab nggak dapat hadiah. Iya. Masya Allah, ini jawabannya banyak, dia satu aja lah. Kemudian yang ketiga, sahabat yang diutus oleh Rasul ke Yaman siapa namanya? Sahabat yang diutus oleh Rasul ke Yaman namanya siapa? Siapa yang mau jawab? Adi bin Hatim ya? Salah itu. Anda belum beruntung kayaknya.
Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ahsanti, masyaallah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu